hasratku, rinduku memuji. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kali ini saya akan membahas kepada kita tentang mana. Apa itu mana? Penjelasan lebih lengkap kita bisa dapatkan di dalam kitab suci Keluaran pasal yang ke-16. Seluruh pasal itu saya akan bacakan salah satu ayatnya bagi kita. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira deskripsinya seperti ini. Mana ini adalah makanan pokok bangsa Israel selama mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun dan selebihnya sampai mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka telah mendapatkan makanan hasil bumi dari tanah Kanaan itu. Jadi sampai mereka masuk masih ada mana yang menjadi makanan pokok mereka, sementara mereka menanami tanaman-tanaman sebagai makanan pokok mereka. Jadi seperti apakah makanan ini? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, warnanya putih seperti ketumbar, ada manis-manisnya sedikitnya. Kita bisa lihat di gambar-gambar yang akan muncul seperti ini. Inilah mana yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel selama mereka mengembara di padang gurun. Jadi selama mereka mengembara di padang gurun, bangsa Israel sempat bersungut-sungut. Mereka berpikir apa makanan yang akan mereka makan. Tidak cukuplah hewan itu untuk disembelih selama berpuluh-puluh tahun. Maka dari sungut-sungut mereka itu Tuhan menjawab dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan makanan pokok kepada kalian. Namanya mana. Dan mereka makan mana itu secukup-cukupnya. Jadi orang mengumpulkan banyak, tidak berlebihan. Orang mengumpulkan sedikit pun sama banyaknya dengan orang yang mengumpulkan banyak setelah mereka bawa ke rumah. Jadi Tuhan memerintahkan untuk hari Sabtu Minggu dibawa 2 kali lipat. Ada orang yang coba bawa lebih banyak, ternyata itu busuk dan rusak. Ada perintah Tuhan, jangan disisakan, jangan ditinggalkan. Tapi karena orang Israel ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka coba tinggalkan, mereka coba sisakan, tetapi itu pun rusak dan busuk. Jadi semua berdasarkan aturan Tuhan. Jadi banyak juga orang di zaman sekarang secara keilmuan mencoba memahami apa itu mana. Sampai sekarang di Sinai ada serangga tertentu yang menghasilkan manisan menyerupai madu. Jenis serangga itu bersarang di ranting-ranting pohon tamariska dan musimnya menghasilkan manisan setiap bulan Juni selama beberapa minggu. Pada malam hari tetesan manisan itu jatuh dari pohon ke tanah dan tetap ada di situ sampai panas matahari mendatangkan semut yang menghabiskannya. Wujud manisan itu kecil, lengket, agak putih, manis, mirip menyerupai keterangan dalam Alkitab. Masih ada serangga-serangga lain di Sinai dan di tempat lain yang menghasilkan manisan seperti jangkrik tertentu. Tapi manisan hasil serangga ini tidak cocok dengan keterangan dalam Alkitab. Jadi ada juga dari sumber-sumber tertentu, ya saya akan bacakan buat kita. Di Aljazair Selatan pada tahun 1932 dan juga 70 tahun sebelumnya, ada cuaca yang luar biasa. Lalu ada jatuh sesuatu yang agak putih tanpa rasa, berupa tepung menutupi tenda-tenda dan tumbuh-tumbuhan tiap pagi. Ada juga suatu pagi menyerupai mana menutupi tanah seluas 640 kali 18 meter di suatu ladang di Natal, dimakan oleh penduduk di sana. Jadi mereka perkirakan bahwa ini seperti mana yang diberikan Tuhan di zaman perjanjian lama. Kira-kira seperti itu yang dinamakan mana, makanan pokok orang Israel yang diberikan oleh Tuhan. Lalu apa yang menjadi pelajaran rohani bagi kita? Para teolog, para pendeta telah mengemukakan bahwa mana surgawi yang sesungguhnya telah diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah roti hidup, dia adalah makanan kita yang sesungguhnya. Barang siapa telah memakan makanan yang diberikan di dalam Kristus Yesus, dia akan hidup selama-lamanya. Itu adalah konsepsi teologis yang penting dalam hidup kita. Mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun secara praktis, ketika kita mengingat mana, saya ajak kita untuk mengingat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ingat mana, ingat mujizat Tuhan. Jadi kalau kita ingat mana yang diberikan kepada Israel, kita yakin dan percaya bahwa masalah-masalah
makanan, masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan kita itu sanggup diberikan oleh Allah, baik dengan mujizat natural maupun dengan mujizat supranatural. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting. Jadi kita jangan pernah ragu-ragu tentang pemeliharaan Tuhan, karena Dia sanggup memberikannya. Dia memberikan mana kepada orang Israel. Saya yakinkan kita bahwa Dia memberikan seluruh yang kita butuhkan secukup-cukupnya. Itulah yang diajarkan Tuhan juga dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan harian kami yang secukupnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pasti memelihara kita. Dan dengan demikian kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia seumur hidup kita. Karena kita tahu bahwa Dia memelihara kehidupan kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku